kalau begitu pesantren tidak Pancasilais, justru Pancasialis ya. Adil dan beradab itu pesantren yang pertama kali justru mengamalkan kan. Sehingga kalau bicara tentang beradab, belajarlah dengan pesantren. Ini ciri khas ya, ciri khas pesantren ya, punya sifat tadi ya. Pak Kiai wafat ya, masih muda wafat. Sementara Gusnya ini masih kecil gitu ya. Masih kecil. Yang laki biasanya kan yang laki yang meneruskan kan. Pesantren itu masih tetap hidup karena diteruskan oleh para santri senior. Nah, ada juga yang seperti itu modelnya ya. Diteruskan oleh dulu teman-teman satu angkatan gitu kan atau kakak kelas itu yang meneruskan sampai sekarang dan sambil menunggu putra sang kiai besar. Sekarang udah sarjana ya udah dilanjutkan dikembalikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah mana nabiyya wala rasulah ba'dah. Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh kiai, santri, tokoh masyarakat dan juga pendengar daripada podcast Bincang Pesantren Badan Kerjasama Pondok Pesantren Indonesia. Kembali kita akan membahas tentang isu-isu terkini terkait dengan dunia pesantren. Dan sebagaimana biasa alhamdulillah sudah hadir bersama kita narasumber kita, guru kita, Al-Ustadz Associate Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Alim. Marhaban Ustadz, selamat datang. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini habis masa liburan nih Ustadz. Iya. Ini ikut libur atau tidak ini Ustadz? Ustadznya nggak ada libur. Nggak ada libur Ustadz. Alhamdulillah. Dan insya Allah kita akan pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa hal tentunya bersama guru kita ya, Al-Ustadz Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Alim. Dan tema utama besar kita adalah terkait dengan regenerasi pesantren. Iya. Ini ramai juga dan kita semua mungkin netizen juga banyak diresahkan terkait dengan apalagi ini sekarang waktunya anak-anak kembali ke sekolah, begitu juga berarti santri kembali ke pesantren. Iya. Dan kemudian ada pesantren yang tetap kokoh dan ada pesantren yang nampaknya cahayanya mulai meredup. Ini bagaimana tanggapannya Pak Kiai? Iya. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala najihi ila yaumil qiyamah amma ba'd. Tayyib, jadi pesantren itu harus tetap berdiri ya sampai kiamat. Tidak boleh mati, tidak boleh juga redup, walaupun terkadang memang kenyataannya ada yang mati dan ada yang redup ya. Karena banyak juga pesantren yang selama ini hanya ada ketergantungan terhadap otoritas karismatik sang kiai ya, atau sang tuan gurunya atau sang ajengannya ya, atau sang ustadznya. Jadi karisma kiai atau guru itu penting ya, cuman harus diwariskan gitu. Jangan sampai juga ketika ada yang meninggal kiainya kemudian berhenti pesantrennya. Itu tidak boleh terjadi. Dan manusia itu kan memang terbatas ya, dari sisi usia ya, dan juga dari sisi kemampuan ya. Maka penting adanya regenerasi. Tadi ya. Regenerasi. Jadi wafatnya kiai tidak boleh menjadi sebab matinya daripada pondok pesantren. Harus ada generasi penerusnya. Dan kita juga bersedih ketika ada seorang kiai kemudian meninggal dunia, yang kemarin ada salah satu kiai besar ya di Gontor ya, Profesor Dr. Kiai Haji Amal Fathullah Zarkasi ya. Ini innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Jadi beliau ini adalah salah satu tokoh kiai besar ya di Gontor.
Nah, kita patut mencontoh beliau dan juga para ulama di Gontor ini karena telah mewariskan sebuah sistem gitu ya. Jadi di Gontor itu kan dibentuk sebuah sistem kepemimpinan yang solid gitu ya. Jadi tidak ketergantungan pada figur saja ya. Tidak hanya kepada otoritas karismatik sang kiai saja, tidak ya, tapi dilembagakan dalam bentuk sistem ya. Sejak berdiri kan dulu ada istilah Trimurti ya. Jadi otoritas kepemimpinan secara kolektif ya. Dulu ada Kiai Ahmad Sahal, Kiai Zainuddin Fanani, kan Kiai Imam Zarkasi. Ketiga-tiganya udah wafat, tapi diwariskan secara kolektif juga kan. Generasi setelahnya Kiai Ahmad Sahal punya putra kan, Kiai Hasan ya. Kiai Hasan yang masih sehat sekarang, alhamdulillah. Kemudian juga yang kemarin meninggal termasuk Trimurti kan, Kiai Amal Fatullah. Tapi nanti di Gontor itu ada sistem gitu ya yang akan menggantikan. Nah, ini sistem seperti ini bagus ya karena sifatnya kolektif itu. Kolektif kolegial. Jadi dengan kolektif itu pesantren tidak khawatir lagi ketergantungan dengan satu figur gitu ya. Karena banyak juga pesantren-pesantren ya yang menggantungkan pada satu figur. Kemudian ketika figur tersebut wafat, tamat itu. Selama ini kan banyak di kalangan pesantren itu mewariskan kepemimpinan secara biologis ya. Artinya turunan kiai ya, gus-gusnya. Ya. Alhamdulillah kalau memang gusnya bisa menjadi regenerasi bagi abahnya gitu ya. Tapi kan tidak semua kan gitu. Masalahnya tidak semua. Ya. Oleh karena itu untuk menjembatani tadi kepemimpinan yang sifatnya kolektif itu lebih efektif gitu ya. Ketimbang yang kepemimpinan sifatnya individual ya, warisan-warisan secara terah keturunan gitu ya. Kita tidak mengingkari itu, tapi kelemahannya itu tadi kalau ya sang kiai wafat, kemudian sementara kadernya belum siap, kan ada juga kiai wafat masih relatif muda, anaknya masih kecil-kecil gitu ya. Ini kan ada terjadi kesenjangan, ya kan? Terjadi kesenjangan di situ. Nah, atau kiainya wafat, kemudian bunyainya nikah lagi, ini juga karismanya pudar itu di tradisi kita ya, di masyarakat kita ya. Ya. Jadi oleh karena itu tadi menjaga keberlangsungan pesantren itu sangat penting. Ya. Jadi tentunya dengan pendekatan-pendekatan kepemimpinan kolektif ini, saya kira itu lebih aman gitu ya, lebih aman. Jadi tidak menggantungkan satu kepemimpinan yang sifatnya individu ya. Dan model kepemimpinan Gontor ini kan banyak dicontoh sekarang ya, kayak pondok pesantren Darun Najah yang besar itu juga sama model kepemimpinannya itu, otoritasnya sifatnya kolektif ya. Ya. Dulu ada Mbah Yai Kiai Abdul Manaf, ada Kiai Komaruzaman, ada Kiai Makhrus Amin ya. Kiai Makhrus Amin ini juga pernah menjadi ketua BKSPPI. Makanya Darun Najah itu masih anggota di BKSPPI ya. Kiai Makhrus Amin almarhum itu juga luar biasa ya. Jiwa perjuangannya ya, kearifan, keteladanan ya. Dan itu terwariskan itu ya. Dan terwariskan tidak secara individu sekali lagi, tapi berupa sistem. Nah, ini saya kira dengan pendekatan kepemimpinan yang kolektif, otoritas kolektif itu ya, tidak hanya sekedar karisma individu, itu akan menjadikan pesantren ini tetap eksis gitu ya. Jadi estafeta perjuangan pesantren itu terus, dan warisan-warisan ini tidak boleh mandek juga gitu ya, diwariskan terus generasi setelahnya. Yang itu ada pada kata kunci kaderisasi. Ya. Kemudian berarti sebenarnya bisa saja ya Pak Kiai ya, pesantren itu memang secara konvensional, atau kalau kita bahasa kan sejak dulu memang selalu ada figur kiai, dan apakah memang harus ada figur tersebut ataukah mungkin saja pesantren itu berdiri hanya dengan sistem saja Pak Kiai? Tidak bisa juga hanya dengan sistem.
Bisa jadi orang kaya ini. Saya juga pernah ke Semarang gitu ya. Ada satu pesantren dimiliki oleh seorang dokter spesialis kaya raya gitu ya. Dia beli tanah, bisa bangun mewah gitu ya. Tapi dia sendiri hanya seorang dokter, dia nggak punya kemampuan keilmuan. Tafakuh fiddinnya nggak ada, akhirnya gaji nyewa orang gitu ya atau pegawai gitu dijadikan figur. Ya jalan tapi rohnya kurang ada gitu ya. Jadi memang figur tetap harus ada karena memang pesantren itu berbeda dengan sistem pendidikan konvensional. Sistem jalan tapi figur tetap harus jalan juga. Karena salah satu rukun pesantren ini kan harus ada sosok gitu ya. Uswatun hasanahnya itu, qudwah ya. Sosok figur yang menjadi teladan. Karena pesantren ini kan sistemnya 24 jam ya. Dari sebelum tidur sampai bangun tidur itu kan dia tidak hanya sekedar kegiatan-kegiatan yang terulang itu ya. Tanpa nilai, tapi kegiatannya itu selalu ada garis pandu, contoh gitu, contoh hidup. Nah ini membedakan pendidikan pesantren dengan luar pesantren. Jadi harus ada sosok figurnya, entah itu kiainya atau tuan gurunya, ajengannya ya, atau habaibnya atau siapa saja yang itu bisa menjadi contoh teladan di situ. Berarti sebagai teladan dan harus sinergi ya Pak Kiai ya, antara sosok kiai, figur sistem, dan sistem. Iya. Kemudian Pak Kiai mungkin jadi pertanyaan juga ini Pak Kiai, bagaimana seharusnya pesantren mengelola seluruh sumber daya yang ada di pesantren itu Pak Kiai? Terlebih ketika misalnya kiai sudah wafat dan mungkin saja regenerasinya belum terjadi atau belum tuntas. Ya, disinilah pentingnya kita menyiapkan ya pilar-pilar yang itu menjadi sebab ya untuk regenerasi agar pesantren ini tetap lestari gitu ya, tetap berlangsung ya, tidak mandek di tengah jalan. Yang pertama yang harus diwariskan itu adalah fikrah ya, pola fikir ya, paradigma ya, ideologi ya. Dan ideologi ini kita kembali kepada ideologi awal ya, pesantren itu kan kalau perspektif BKSPP itu kan sebagai lembaga iqamatuddin ya, dan juga sekaligus tafaqquh fiddin. Ya tafaqquhu fiddin ini sebenarnya kan pesantren itu memang berdiri ideologinya itu ya memang untuk mendalami ya ajarannya Allah dan Rasulnya ini ya, kembali untuk betul-betul mengkaji ya secara komprehensif ya ayat-ayat Allah, hukum-hukumnya Allah ya, dengan pendekatan Quran, hadis, ijma, qiyas, dan juga kajian fikihnya, kajian bahasa Arabnya ya. Jadi kesadaran tadi bahwa pesantren itu sebagai pusat ya untuk menegakkan agama Allah, iqamatuddin melalui tafaqquh fiddin ya, pendalaman tadi, sehingga tegaklah agama Allah, iqamatuddin. Ini adalah ideologi pesantren. Jadi pesantren itu bukan cari duit ya. Karena ketika pesantren itu cari duit itu usianya tidak panjang gitu. Pasti sekaratul mautnya lebih dekat karena akan terjadi perpecahan. Bukan itu ideologi pesantren. Bukan komersil ya, bukan untuk mencari kepentingan atau keuntungan pribadi, karena memang lembaga perjuangan gitu ya. Ini yang harus diwariskan fikrah ya. Pesantren sebagai lembaga tafaqquh fiddin dan iqamatuddin. Nah, yang kedua itu harus apa? Ada sibrah ya, bagaimana celupan ya. Pewarisan nilai tadi itu harus mengakar ya, punya ciri khas. Jadi ciri khas pesantren itu harus terus dijaga ya. Ciri khasnya, ciri khas santri, ciri khas sebagai seorang kiai ya, ciri khas
siapapun yang terkait di pesantren itu dia memiliki sibrah ya, memiliki celupan yang berbeda gitu ya daripada celupan-celupan konvensional atau komersial tadi ya. Nah ini karakter-karakter ini yang harus dijaga, misalkan tentang masalah budaya adab ya kan. Ini kan dia punya karakter tersendiri ya. Makanya santri itu kan kita tidak pernah mendengar ada pesantren tawuran kan, nggak ada kan. Karena memang budaya adabnya itu berbeda dengan sekolah-sekolah umum gitu kan. Walaupun terkadang pesantrennya tidak terakreditasi, di luar sana terakreditasi A atau unggul itu, masih banyak juga celupannya itu masih mentah. Hanya sekedar celupan administrasi. Kalau pesantren tidak. Tidaknya urusan-urusan mentah administrasi, tapi memang celupan jiwa gitu ya, celupan karakter tadi yang sudah matang, budaya adab yang ditanamkan ya, bukan feodal yang pernah kita bahas ya, tapi itu memang celupan sebenarnya ya. Dan kalau dikatakan kalau begitu pesantren tidak Pancasilais, justru Pancasialis ya. Adil dan beradab itu pesantren yang pertama kali justru mengamalkan kan. Sehingga kalau bicara tentang beradab, belajarlah dengan pesantren. Ini ciri khas ya, ciri khas pesantren ya, punya sifat tadi ya. Al-adab qabla al-ilmi ya, adab sebelum ilmu ya, itu adalah ciri khas pesantren ya. Bukan ilmu dulu baru adab, tidak. Jadi adab sebelum ilmu, dan budaya ini ditularkan ya dan dikaji gitu. Tidak hanya sekedar dikaji secara teoritis, tapi diamalkan secara praktis ya. Dan itu sebenarnya ajaran Nabi ya. Karena dalam segala hal Nabi kan mengajarkan adab dulu ya sebelum ilmu kan. Sampai dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu kan yang biasa dikaji di pesantren-pesantren itu tentang sejarah Isra Mi'raj, tentang kitab Asy-Syifa misalkan ya. Di dalam kitab Asy-Syifa itu yang biasa dikaji di pesantren, di pengantar awal itu udah dijelaskan. Jangankan manusia ya, umatnya Rasulullah, ini buraq yang hewan yang akan dinaiki Nabi ketika Isra Mi'raj itu ditakdib dulu, diajari adab dulu oleh malaikat Jibril. Ketika buraq itu mau berangkat, mau dinaiki Nabi, udah siap tapi dia geser sana, geser sini, tidak tenang gitu ya. Makanya Jibril langsung menegur ya. Jadi kemudian apakah engkau mengerjakan ini atau melakukan ini terhadap Rasulullah katanya. Nah, seketika itu buraq langsung berkeringat, artinya paham ya pentingnya tadi adab sebelum amal, adab sebelum apapun kan gitu ya. Jadi al-adab qabla kulli syai' ini menjadi tradisi pesantren tadi. Itu terus diamalkan dan dibudayakan gitu ya. Ini salah satu contoh sibrah ya, bagaimana warisan karakteristik pesantren itu yang terkadang tidak ada di pendidikan barat ya, atau di pendidikan-pendidikan konvensional. Kemudian juga pesantren juga harus memiliki garis pandu yang jelas ya, punya hitoh yang jelas. Sehingga ini menjadi kompas perjuangan. Pesantren itu juga harus futuristik ya, melihat mustakbal, masa depan gitu kan. Tantangan global ya. Sehingga santri juga tidak kolot ya, santri juga tidak ketinggalan, literasinya terus ditingkatkan, tapi tanpa meninggalkan budaya-budaya salafus salih ya, al-muhafadzatu 'alal qadimis salih wal akhdhu bil jadidil aslah tadi ya, tetap. Jadi menengok ke belakang itu ada generasi salafus salih, menengok ke depan itu adalah futuristik tadi ya, bagaimana melihat masa depan yang cerah tadi ya, dengan budaya-budaya yang sudah dibekalkan di dunia pesantren. Tentunya juga yang berikutnya program ya, jadi harus programnya jelas, kurikulumnya jelas ya, dan dibukukan ya, ditulis, didokumentasikan
setiap program itu, sehingga apa? Bisa diwariskan. Kalau toh misalkan para pemimpin pesantrennya sudah tidak ada, kan masih ada catatan ya, catatan dokumentasi yang sudah dilembagakan menjadi sebuah sistem tadi, sehingga kalau toh beliau-beliau ini sudah wafat bisa dilanjutkan. Jadi estafet perjuangannya masih berlanjut karena itu tadi ya, tercatat ya dan terbukukan. Nah ini penting itu tadi. Nah kemudian juga pentingnya tadi ya kepemimpinan yang kolektif ya, kolektif. Karena kalau kolektif itu kan satu wafat akan berganti kan. Satu wafat tumbuh 1000 kan gitu ya. Kalau kolektif ya. Nah, demikian juga terus dalam proses pendidikan pesantren itu harus ada tansyiah juga ya. Ada transformasi SDM ya, sumber daya manusia ini itu harus terus digembleng ya dan disiapkan ya. Makanya kenapa Ibnu Khaldun itu mengistilahkan pendidikan dengan istilah tansyiah ya. Tansyiah itu artinya selalu tumbuh gitu ya. Jadi bahwa pendidikan itu ya dia sebenarnya menumbuhkan ya, nggak boleh mati, menumbuhkan akalnya, jiwanya, keilmuannya, akhlaknya, dan peradabannya. Jadi tumbuh itu, ya. Jadi tumbuh ya. Dan itulah sebenarnya dalam Al-Quran itu kan ihtazat warobat ya. Jadi ketika air itu menyentuh bumi yang kering kan, itu kan dia bergerak itu ya. Setelah bergerak, kemudian menumbuhkan. Warobat itu artinya tumbuh. Dan itulah pendidikan ya. Bagaimana pendidikan itu sebenarnya tumbuh kembang, nggak boleh mati gitu kan. Nah ini pentingnya regenerasi tadi. Mohon izin Pak. Ini terkait dengan tumbuh dan berkembang ini, apakah yang kemudian kita kenal biasanya gus-gus anak-anak kiai itu kemudian dikirimkan untuk dididik di pesantren lain atau di tempat yang lain begitu Pak ya? Iya itu regenerasi juga. Dan itu salah satu kebiasaan juga di pesantren ya. Misalkan anak kiai atau anaknya ustadz itu ya, atau anaknya pemimpin itu walaupun abahnya, ayahnya itu punya pesantren, biasanya juga di pesantrenkan di tempat lain gitu. Supaya apa tadi? Supaya dia juga mengalami gitu ya. Satu rihlah ilmiah itu. Karena itu budaya para ulama dulu ya. Dingajikan di tempat lain. Karena salah satu sunnah dalam mencari ilmu itu kan butuh rihlah ya. Butuh ke tempat lain gitu ya, yang jauh ya, yang banyak ulamanya gitu kan. Ya memang dari awal di rumah dididik, tapi nanti tradisi ulama dulu itu pasti dikeluarkan dari rumah ya, untuk belajar di luar rumah ya, dingajikan di tempat-tempat lain ya. Budaya ini budaya lama sebenarnya, sama kayak Imam Syafi'i dulu dingajikan di tempat Imam Malik ya, walaupun jauh harus ke Madinah gitu kan. Dan tradisi ulama-ulama kita juga sama di Indonesia gitu ya. Ya, dari pesantren dulu ngajikan di Mekah ya, belajar di Mekah. Belajar dengan ulama-ulama di Yaman misalkan ya. Atau lintas pesantren yang ada di Indonesia ya, pesantren satu ke pesantren yang lainnya. Itu tradisi ya. Jadi tradisi yang harus terus dijaga itu ya. Supaya apa? Supaya dia banyak makan garam gitu ya. Garam kehidupan ya. Garam pengalaman dalam mencari ilmu itu sangat penting. Dan juga nanti dia ada kisah gitu ya. Sehingga ketika seorang udah mengalami, dia nanti akan bisa menceritakan pengalaman itu kepada generasi yang mendatang. Makanya para ulama itu kan mereka mendokumentasikan perjalanan keilmuan mereka ya. Dan guru-gurunya siapa itu disebut namanya kitab Al-Masyakhah dulu ya. Dokumentasi guru-guru para ulama itu mereka bukukan gitu. Ya, Imam Ibnul Jauzi punya kitab namanya Al-Masyakhah juga, dokumentasi guru-guru beliau. Apalagi ulama-ulama hadis ya. Mereka punya lebih dari 1000 guru kadang.
Jadi harus berjalan dari guru yang satu ke guru yang lainnya ya. Berjalan dulu sahabat dari Madinah harus ke Syam dan menempuh waktu sekian bulan ya, dan harus menyiapkan bekal ya kan perjalanannya hanya untuk mencari satu hadis kan gitu. Ada juga dulu ulama sampai kencing darah ya dalam perjalanan menempuh ilmu ya. Jadi budaya ini harus tetap dijaga. Ini dalam rangka tadi ya untuk mewariskan nilai perjuangan. Kalau ulama itu duduk saja di kantor itu ya, duduk di kursi itu, nggak pernah safar, nggak pernah rihlah, nggak pernah tahu situasi masyarakat, itu nanti hanya berfatwa dengan kitab, maka kesalahannya lebih banyak gitu, karena tidak melihat realitas. Dan dalam kaidah fikih itu kan kalau kita menghukumi satu masalah itu kan harus tahu tasawur masalahnya dulu ya. Bagaimana mendeskripsikan masalahnya seperti apa. Nah kalau kita tidak terjun di lapangan gitu kan, tidak terlibat atau tidak melihat secara langsung, itu tidak akan bisa mencicipi gitu ya, dan tidak bisa menjiwai gitu kan, dan terkadang tidak bisa memberikan jawaban yang pasnya. Makanya dulu ada satu ulama Zahiriyah ya, ulama Zahiriyah ya, yang dikritik oleh para ulama. Nah mazhab Zahiri itu kan menafsirkan fikih itu sesuai zahir nas gitu. Nah ada satu ulama yang belum pernah haji gitu ya, tapi bicara tentang fikih haji kan memang bisa dikaji di kitab-kitab itu ya, masalah fikih haji. Memang sunnah dalam segala hal itu mendahulukan kanan, iya kan? Mendahulukan apa? Kanan. Dan Nabi mendahulukan yang kanan ya dalam segala urusan kan gitu kan. Tayamun itu yuhibbut tayamun. Nabi kan memang mendahulukan kanan itu. Nah kemudian ada seorang ulama mazhab Zahiri ketika ditanya tentang bagaimana hukum tawaf ya, di sekeliling Ka'bah. Apakah Ka'bah itu ditaruh di sebelah kanan atau di sebelah kiri? Nah, gitu ya. Maka dia menjawab sebelah kanan karena hakikatnya segala yang baik harus ditaruh di kanan. Padahal kita melihat ya fikih manapun gitu ya. Ketika tawaf kan Ka'bah itu di arah mana? Di sebelah kiri kita. Makanya dibantah para ulama lain. Kalau seandainya beliau itu pernah haji, dia akan menarik pendapatnya. Inilah penting ya, ulama itu kenapa harus terjun? Kenapa dulu Imam Syafi'i mengatakan harus safir? Safarlah gitu ya. Karena di dalam safar itu banyak sekali pengalaman. Dan tadi tradisi pesantren itu ya anak-anak kiai atau anak-anaknya ustadz ya, anak-anaknya tuan guru itu ya tetap dipondokkan gitu ya. Di tempat lainnya. Ini tradisi sejak dulu. Tapi ada juga yang sebagian oknum ya gitu ya, salah mengasuh anak-anaknya. Enggak dipondokkan tapi disekolahkan di sekolah-sekolah katanya mentereng, tapi akhirnya tidak jadi apa-apa gitu. Hanya dapat dunia saja, tapi pesantrennya kemudian mati. Karena tidak dikader untuk jadi kiai atau jadi ustaz. Dikader hanya untuk sekedar cari makan gitu. Itu yang kemudian salah satu yang penyebab pesantren mati yang seperti itu ya. Jadi oleh karena itu tadi tidak boleh terjadi ya. Regenerasi ini tetap yang namanya pesantren ya harus terus dijaga dan diteruskan gitu. Masya Allah. Kemudian Pak Kiai, pertanyaan selanjutnya ini Pak Kiai. Apakah ada Pak Kiai contoh pesantren yang berhasil bertahan dan bahkan mungkin berkembang meskipun kiainya telah wafat? Iya. Jadi pesantren ditinggal wafat kiainya. Apakah masih bisa bertahan? Masih bisa. Ya. Masih bisa bertahan selama ada santri yang meneruskan.
seperti pesantren saya dulu ya di daerah Pati Ngagel ya, itu Pak Kiai wafat ya, masih muda wafat, sementara Gusnya ini masih kecil gitu ya, masih kecil ya, segede Saud itu anak saya, usia sekitar masih balita lah gitu ya. Yang laki biasanya kan yang laki yang neruskan kan. Nah kemudian pesantren itu masih tetap hidup karena diteruskan oleh para santri-santri senior. Nah ada juga yang seperti itu modelnya ya, diteruskan oleh dulu teman-teman satu angkatan gitu kan, atau kakak kelas itu yang meneruskan sampai sekarang, dan sambil menunggu putra sang kiai besar, sekarang udah sarjana ya udah dilanjutkan, dikembalikan ya. Ada yang model seperti itu ya. Jadi ketika pesantren tadi ditinggal wafat sang kiai ya, kemudian generasi berikutnya belum siap. Dan tidak disiapkan kepemimpinan seperti Gontor tadi ya, dengan Trimurti atau lain sebagainya, pemimpinan kolektif, itu masih bisa bertahan kalau tadi ada santri senior yang mewarisi ya, dan tidak diganggu. Nah itu ada juga di Bogor ini pesantren besar ya, saya tidak sebut namanya gitu ya, besar, ada 2 cabang besar sekali pesantrennya. Nah kemudian wafat beliau dan putra-putranya belum siap meneruskan ya, dan belum melahirkan santri senior. Nah, belum melahirkan santri senior, generasi pertama itu. Generasi pertama belum siap juga kan, baru generasi usia SMA gitu kan. Nah ketika dulu ada yang diamanahi itu juga banyak diganggu. Nah itu yang menyebabkan akhirnya tutup kan. Jadi mangkrak pesantrennya, jadi sepi. Nah gitu, itu juga perlu ditolong ya, perlu diselamatkan. Kan bangunan-bangunannya itu udah sifatnya wakaf gitu kan. Makanya disinilah salah satu tugas Badan Kerjasama Pondok Pesantren Indonesia itu adalah tadi ya, memberikan semacam bantuan atau semacam pemicu gitu ya, seperti mentoring juga begitu ya, supaya hidup lagi gitu ya, atau menyiapkan kader atau membantu tenaga gitu ya, supaya pesantren itu bisa ditolong hidup lagi gitu ya. Dan memang harus jelas gitu, diperjelas itu ya. Karena terkadang ya, ketika pesantren kiainya sudah tidak ada, ustadznya sudah tidak ada, sementara aset-asetnya kan banyak itu ya. Nah itu terkadang dipakai rebutan gitu, entah istrinya atau anaknya atau siapa saja di situ. Sementara mereka tidak dikader untuk melanjutkan perjuangan pesantrennya. Yang terjadi hanya rebutan warisan. Nah ini nggak boleh terjadi ya, makanya harus diselamatkan ya, harus diselamatkan. Nah ini pentingnya di situ tadi ya. Jadi tanggung jawab ya, tanggung jawab kenapa ada Badan Kerjasama Pondok Pesantren Indonesia itu salah satunya itu tadi, menyelamatkan tadi ya, santren-santren yang tutup atau hampir tutup gitu ya, kita hidupkan kembali gitu ya. Kita hidupkan kembali ya, dengan kader-kader yang dari luar tentunya ya. Nah, ada juga banyak ya dari pesantren-pesantren yang sudah sadar gitu ya, datang ke kita juga gitu di BKSPPI, dia sadar ya kan, usia sudah sepuh, sementara dia sadar juga nggak punya kader gitu, putranya nggak ada untuk bisa dikader, atau melihat santrinya tadi masih belum siap juga gitu ya, maka mereka menyerahkan gitu ya. Nah ini juga salah satu solusi ya, salah satu solusi agar pesantren itu tetap hidup. Jangan diam. Nah kalau diam tamat itu, ya, tamat. Pesantrennya tutup beneran gitu. Memang ada juga
di Sukabumi dan sekitarnya itu ada juga pesantren udah tua lama gitu ya, tiba-tiba tutup gitu. Dan itu banyak sekarang itu kasus itu ya, nggak hanya di daerah Sukabumi, di daerah banyak di daerah-daerah itu ya, kasus-kasus pesantren udah tua ya, usianya udah puluhan tahun ya, tapi kemudian tutup, bangunannya mangkrak gitu, Perjuangannya jadi hilang ya. hilang. Jadi nilai-nilai kultural, nilai-nilai perjuangan, nilai-nilai amal jariahnya itu jadi mandek kan di situ. Maka tidak boleh terjadi di situ. Kemudian Pak Kiai, ini mungkin pertanyaan tambahan ini Pak Kiai. Bagaimana pendapat Pak Kiai terkait misalnya selama ini kan kita melihat bahwa pesantren itu dibina, dibangun dan diperjuangkan sistemnya bentuknya keluarga begitu Pak Kiai. Namun ada juga pesantren yang kemudian misalnya terdaftar atau disandarkan kepada lembaga atau ormas sehingga tidak menjadi milik pribadi. Itu bagaimana menurut Pak Kiai? Iya, jadi itu sifatnya pilihan ya. Jadi memang ada pesantren-pesantren yang dikelola oleh keluarga dan itu banyak ya. Karena memang dulu pesantren itu kan berangkat dari kiai gitu ya. Kiai duduk kemudian banyak santri ya, diajari ngaji dan berkembang kan. Berkembang. Nah, bangunan pun beriring dengan perkembangan santri gitu kan. Jadi besar kan. Nah, kemudian diturunkan ke putranya atau mantunya dan seterusnya. Itu hal yang biasa juga ya. Cuman tadi kelemahannya tadi satu sisi kalau generasi penerusnya belum siap, itu akan terjadi kendala tadi. Rentan gitu ya. Rentan. Nah, ada yang seperti itu sistemnya juga dipersilakan. Dan legal juga. Legal. Dan ada juga yang sifatnya dilembagakan tadi ya. Lembaga dalam bentuk ormas ya. Seperti di Muhammadiyah kan punya apa namanya itu MBS ya kan. Muhammadiyah, DNO yang sudah terlembagakan, di Persis, Dewan Dakwah, Wahda yang atas nama lembaga. Nah itu biasanya lebih aman gitu ya. Lebih aman dalam arti karena dia asetnya itu bukan milik pribadi. Tidak milik pribadi. Nah, dan sifatnya biasanya kolektif. Misalkan di pesantren A, kiainya wafat, nanti akan dikirim, ditunjuk gitu ya. Siapa yang akan menjadi kiai di situ. Ya. Nah, dan seperti itulah dulu warisannya ya. Di BKSPP juga sama, dulu pernah didirikan pesantren bercontohan untuk pertanian, tidak hanya ngaji kitab tapi juga ahli dalam kemandirian ekonomi. Dibangun Darul Falah itu. Darul Falah. Di Ciampea itu berapa puluh hektar. Itu juga sama dulu ditunjuk oleh Kiai Soleh Iskandar, terus regenerasi ya. Dan ketika dulu di Bogor belum ada pesantren tahfidz, Kiai Soleh Iskandar juga nunjuk satu kiai yang dari Demak itu ya, yang kemudian sekarang berdiri kokoh ya pesantren tertua tahfidz ya, Mambaul Furqan itu dulu ya, itu kan BKSPP juga dulu. Jadi seperti itu kalau lembaga ya, walaupun namanya kalau di BKSPP itu namanya macam-macam pesantrennya, tapi dulu itulah jasa besar yang didirikan oleh para kiai-kiai di BKSPP yang sifatnya tadi ada yang memang takhusus tahfidz Quran, ada yang takhusus ngaji dan ahli bisnis juga gitu. Karena pemikirannya begini, pesantren itu kan salah satu sibghahnya tadi, ciri khasnya kan mandiri ya, kemandirian, budaya mandiri itu. Mandiri salah satunya kan mandiri dalam masalah finansial, masalah ekonomi. Jangan sampai pesantren menggantungkan diri dengan proposal ya, pesantren menggantungkan diri dari sedekah orang lain. Ya kalau ada, kalau tidak mandek kan. Maka harus dibangun kemandirian tadi dengan bagaimana diajari keahlian di bidang pertanian gitu kan, supaya santri itu bertani juga gitu kan. Karena menjadi pusat pangan nanti. Dan ada juga itu yang pesantren anggota BKSPP yang di Parung itu ya, yang santrinya ada 16.000 ya. Pimpinannya sudah meninggal, tinggal diwariskan
istrinya Umi Wahidah itu masih jalan karena udah sistemnya jalan dan mandiri gitu ya. Bayangkan 16.000 santri makan semua itu 3 kali sehari. 3 kali sehari, hidup di situ, minum, makan, listrik, ya kan? Itu mungkin sudah seperti satu Dan desa mungkin ya. bukan desa lagi, satu kecamatan kali ya. Jadi makan, minum, hidup di situ semua butuh biaya mahal itu ya, banyak kan? Dan gratis lagi kan, banyak kan gratis kan. Nah ternyata ketika dikunjungi kita ke sana dulu pernah ya, dan Umi Wahidah ini pernah juga ke kajian BKSPP, cerita kami untuk menjaga kemandirian pesantren itu punya 60 lebih perusahaan. Jadi perusahaannya itu ada 60 lebih perusahaan. Bayangkan itu. Pesantren memiliki 60 lebih perusahaan. Dia punya berapa ratus hektar di Subang pertanian. Punya berapa puluh hektar kopi di Lampung. Punya batu bara. Punya. Nah ini yang kemudian menghidupi 16.000 santri dengan cuma-cuma tadi. Nah itu yang dimaksud tadi ya, kemandirian. Nah kalau misalkan 16.000 santri yang asalnya gratis, kiainya yang mengandalkan sosok figur karismatik ya, meninggal. Tamat nggak itu pesantren? Tamat. Siapa yang meneruskan? Kalau tidak punya kemandirian usaha tadi. Nah kalau udah bentuk sistem usaha amal pesantren itu kemudian dikembangkan, kiainya nggak ada, sistemnya sudah stabil, jalan terus itu pesantren, ya kan? Tidak mikir bagaimana nanti operasional pesantren, bagaimana makan santri, ya kan? Bahkan itu juga menjadi contoh ya kemajuan ekonomi dan kemandirian pesantren kan, karena dengan perusahaan-perusahaan itu kan akhirnya dibikin apa? Segala kebutuhan santri berputar di dalam saja. Butuh makan, butuh tahu tempe, dibikinlah pabrik tahu tempenya. Itu bahkan sandal jepit diproduksi sendiri gitu. Butuh air, produksi air sendiri ya. Juga ada itu yang termasuk binaan BKSPP itu di Sukabumi itu Yaspida itu. Yaspida. Ya. Pak Kiainya juga alumni UIK sini kan. Itu 100 sekian hektar itu. Saya keliling aja sampai Cowapek itu pesantren itu. 100 hektar sekian itu. Insya Allah hutan itu. Ya. Nah beliau ini ternyata juga sama. Dibuat sistem tadi dan kemandirian ekonominya. Saya ditunjukkan juga perusahaan air. Dia punya perusahaan air. Punya pertanian sendiri. Pertanian sendiri punya penggilingan padi sendiri gitu. Nanti santri butuh makan ikan. Dia punya kolam ikan sendiri. Santri butuh minum, dia bikin perusahaan air minum gitu, ya kan? Nah Sukabumi bagus tuh airnya itu, bikin air minum dia, belikan mesinnya. Jadi ekonomi dikelola sendiri gitu, mandiri. Bayangkan kalau itu santrinya ya, berapa ribu santri makan semua kan, sehari berapa ton beras. Dia produksi beras sendiri kan gitu, nanam sendiri. Itu yang disebut dengan tadi kemandirian ekonomi. Hal-hal yang sepele masalah air misalkan ya. Itu berapa galon santri minum itu kalau ribuan. 1 galon berapa misalkan ya. 1 galon kalau beli 15.000, 17.000 kali. Nah itu udah berapa ratus juta kan. Nah, gitu. Itu contoh ya bagaimana pesantren itu memang budayanya mandiri. Ya. Nah ini yang harus tadi dijaga. Kalau kemandirian tadi terjaga, ini ya pesantren itu tetap eksis. Dan biasanya kalau pesantren udah besar itu juga bisa menumbuhkan ya atau menjadi apa motivasi ya, tumbuhnya ekonomi ya. Jadi nanti turunannya banyak itu ya. Pesantren dengan jamaah yang banyak, santri yang banyak, orang tuanya butuh umroh, butuh haji, akhirnya bikin travel dia. Travel kan bisa ngidupin pesantren juga, keuntungannya kan. Nah, misalkan pesantren dengan santri ribuan, 10.000, 16.000, akhirnya dibikin supermarket gitu ya. Belanja di situ semua. Bahkan sekarang santri itu pakai kartu gayanya itu. Sekarang ya. Cashless ya. Iya. Jadi karena
Kalau dikasih uang cash kadang terjadi pencurian. Sekarang pintar pesantren, bikin kartu. Nanti kalau dia jajan di warung pesantren itu ya, supermarketnya pesantren, tinggal ditempel aja. Atau di scan itu Nah, ya. di scan barcode, udah uang masuk ke pesantren semua itu. Nah ini kan contoh ya, ekonomi pesantren yang selama ini nggak dilirik itu, yang nggak dipertimbangkan tuh luar biasa loh dampaknya ya. Jadi dampaknya luar biasa pesantren ini. Makanya kemandirian ekonomi itu akan menjadi penerus ya. Kemandirian pesantren ini akan menjadi pesantren itu tetap berjalan ya. Dan tidak mandek tadi ya, tidak mati. Ya Allah, ini kalau bicara pesantren sepertinya tidak habis-habis ya Pak Kiai. Tidak habis. Terakhir nih mungkin Pak Kiai, pertanyaan terakhir. Iya. Kalau tadi kita bicara tentang misalnya bagaimana pesantren berusaha untuk mempertahankan dirinya, berkembang, kemudian lembaga juga yang menaungi. Ini sekarang bagaimana kira-kira Pak Kiai peran masyarakat dan pemerintah dalam mendukung pesantren yang terlihat misalnya mulai redup cahayanya begitu? Ya, jadi ini juga tanggung jawab pemerintah kan untuk terus mendukung ya warga negaranya, masyarakatnya yang telah memberikan sumbangsih nyata ya untuk mencerdaskan bangsa. Karena pesantren ini mencerdaskan bangsa, mencerdaskan masyarakat. Maka sudah wajib, memang harus wajib ya pemerintah memberikan perhatian ya, bukan sekedar hanya menerbitkan undang-undang tentang pesantren, tapi juga perhatian-perhatian yang lebih intensif itu ya. Dari regulasi pesantren sekarang udah ada undang-undangnya ya. Mungkin juga penting ada bantuan-bantuan finansial ya untuk mensuplai, untuk menghidupkan tadi pesantren-pesantren, karena memang ada pesantren-pesantren kecil itu yang memang tertati-tati bangun, harus mencari operasionalnya sendiri gitu ya, berjalan ala kadarnya. Ini pesantren-pesantren sepertinya harus dibantu gitu, harus dibantu ya, supaya dia lebih besar gitu ya. Demikian juga masyarakat membantu pesantren, minimal ya ikutlah mensiarkan pesantren gitu, tidak mengganggu pesantren ya. Karena kadang ada juga masyarakat yang terprovokasi gitu ya. Berdiri satu pesantren di kampungnya, di daerahnya, karena diprovokasi oleh oknum misalkan gitu ya, atau media, kadang pesantren dibakar gitu ya, atau diusir ustadznya. Janganlah ya. Minimal kalau tidak mau bantu semen atau batu bata, minimal kita bantu dengan senyum gitu ya, dan doa gitu, jangan diganggu. Saling nyaman gitu ya, saling nyaman. Jadi saling nyaman. Kalau toh terjadi kekurangan pesantren, kan pesantren itu kan membaur dengan masyarakat ya, campur aduk kan. Ya kadang ada aja kasus kan, ya dianggap aja diselesaikan dengan kekeluargaan. Tidak perlu diselesaikan dengan emosional, karena memang biasa pesantren itu kan dari dulu dia tumbuh di daerah-daerah minus akidah ya, daerah-daerah merah ya. Dulu pernah juga Kiai Hasyim Asy'ari awal-awal mendirikan pesantren dibakar juga pesantrennya. Kiai Dahlan juga sama kan ya, di NU, di Muhammadiyah, di teman-teman Hidayatullah apalagi yang juga yang biasa di pedalaman Dewan Dakwah yang masyarakat-masyarakat minus akidah ya. Itu di lapangan juga banyak rintangan, tantangannya dari masyarakat sekitar. Tidak semuanya menerima pesantren kan gitu. Nah, minimal di sini kalau seandainya masih belum paham tentang pesantren, jangan diganggu dulu lah, biarkanlah pesantren-pesantren itu ya tumbuh kembang ya. Minimal dibantu dengan senyum dan doa. Kecuali ya kalau memang pesantren-pesantren yang menyimpang, itu lain lagi. Ya jangan diizinkan kalau ada pesantren yang aneh-aneh. Makanya dengan adanya undang-undang pesantren ya, dan juga dengan regulasinya, itu tujuannya tadi salah satunya adalah membentengi jangan sampai tumbuh pesantren yang aneh-aneh itu. Kan banyak itu pesantren yang aneh-aneh yang tidak tervalidasi ajarannya apa gitu kan. Ada, memang ada, dan banyak juga. Nah inilah tugas kita semua ya, pemerintah, masyarakat, termasuk tugas ormas seperti BKSPB ini kan selalu memberikan edukasi
pencerahan, solusi gitu kan kepada masyarakat. Ayo kita rawat, kita lestarikan, kita pondokkan anak-anak kita yang hari ini dengan berbagai macam kesenjangan moralitas anak bangsa itu. Pesantren solusinya. Jangan terbawa oleh stigma negatif media sosial ya, atau oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab, yang anti terhadap pesantren, menjadi antipati terhadap pesantren. Ya, jangan sampai terjadi. Kita dukung ya, dengan berbagai macam model pesantren, kekayaan lembaga pesantren yang ada di Nusantara ini terus kita jaga dan kita lestarikan. Gitu. Ya, alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa ini Pak Kiai ya. Berkaitan dengan regenerasi pesantren, dan juga kita banyak membahas tentang bagaimana pengelolaan pesantren, kemandirian pesantren, termasuk nilai-nilai perjuangan di pesantren yang tidak boleh redup. Ya, meskipun memang kita sebagai manusia punya batasan umur, tapi warisan ini mungkin bisa dikatakan juga warisan Nabi ya Pak Kiai ya, warisan Nabi, jangan sampai ikut redup dengan meredupnya usia kita atau berakhirnya usia kita. Masya Allah. Barakallah, jazakumullah khairan katsiran Pak Kiai. Mudah-mudahan bisa terus menginspirasi dan berbagi ilmu kepada kita semua. Kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan sehat selalu Pak Kiai. Amin amin ya rabbal. Begitu juga mohon selalu doanya untuk kami semua Pak Kiai. Mudah-mudahan selalu bisa saling mendoakan. Kelak bisa mungkin bahasnya ya, ikut serta dalam perjuangan di pesantren ini Pak Kiai ya. Baik, pemirsa di rumah, Pak Kiai, seluruh kiai, santri, ajengan, tokoh masyarakat, dan seluruh pemirsa podcast Bincang Pesantren BKS PPI. Nampaknya kita sudah sampai pada penghujung acara kita. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di kesempatan-kesempatan selanjutnya. Mohon doanya, dan mari kita sama-sama terus lestarikan budaya pesantren kita, yang mana ini tidak bisa dipungkiri juga adalah budaya dari negara kita. Dan alhamdulillah pejuang-pejuang pesantren ini ya banyak di masyarakat kita. Mari kita dukung, mari kita saling membangun ya, saling mengembangkan. Mudah-mudahan tujuan besar kita adalah bagaimana terus menjaga, dalam hal ini tentunya adalah untuk kemajuan bangsa kita ya. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian kami mohon izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.